Lisa, bagian 21, karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Halo Sa, sapanya gugup. Saga menurunkan kecepatan mobilnya dan mencari tempat yang aman untuk berhenti. Ga, kamu di mana? Kamu tidak ke rumah sakit? Terdengar suara Lisa di ujung telepon. Saga menelan ludah. Iya maaf, hari ini aku tidak bisa menengok Musa. Ada rapat di kantor mendadak. Ada apa? Kamu baik-baik saja kan? Iya, aku baik-baik saja. Naya memberitahuku kamu tidak datang hari ini, dan ia sedikit kecewa. Oh, gumam Saga merasa bersalah karena gagal menjenguk Lisa dan bertemu dengan Naya hari ini. Maafkan aku ya, Sa. It's okay, Ga. Jangan merasa bersalah. Aku juga tidak ingin merepotkanmu, sahut Lisa. Merepotkanku? Aku tidak merasa repot, Sah. Aku senang melakukannya, ucap Saga. Meski kamu harus mundar-mandir ke rumah sakit? Ya, apapun itu, Sah. Kamu sedang di mana? Kenapa sunyi sekali? Tanya Lisa. Aku sedang di dalam mobil. Di dalam mobil? Bukannya kamu sedang rapat? Astaga, Saga menebut jidat menyadari kebodohannya. Lisa benar-benar membuatnya tidak dapat berkonsentrasi dengan baik. Maksudku rapat diundur dan aku baru saja keluar untuk makan siang. Saga buru-buru meralat kesalahannya dengan alasan yang bisa diterima meski ia harus berbohong. Apakah kamu dan Naya sudah makan? Tanya Saga menutupi rasa gugupnya. Iya, aku dan Naya baru saja selesai makan. Maafkan aku ya, hari ini seharusnya aku mengantar makan siang untuk Naya, ucap Saga masih saja merasa bersalah. Ga, kamu tidak harus setiap hari mengantar makanan untuk Naya. Aku sudah berkata padanya untuk tidak merepotkanmu. Aku tidak ingin ia selalu tergantung kepada orang lain, potong Lisa. Tapi kenapa? Apa kamu tidak suka aku membelikan makan siang untuknya? Tanya Saga merasa kecewa. Tidak, aku hanya tidak ingin ia merepotkanmu. Setiap hari kamu harus meninggalkan kantormu untuk membelikannya makan siang. Dan belum lagi kamu harus mengantarkan makanan itu ke rumah sakit. Waktu istirahatmu hanya kamu habiskan untuk mengantar makanan untuknya, dan aku tidak suka itu. Panjang lebar Lisa menjelaskan alasannya. Tapi aku senang melakukannya, Sah. Bagiku, suasana rumah sakit jauh lebih menyenangkan daripada suasana kantor. Oh ya? Sejak kapan kamu menyukai suasana rumah sakit? Yang aku tahu, kamu sangat membenci rumah sakit. Lisa tertawa lirih. Saga tersenyum. Sejak ada seorang gadis cantik yang harus dirawat di sana karena ia harus menjalani operasi, jawab Saga. Lisa tertawa lirih. Kenapa kamu tertawa? Tanya Saga. Tidak apa-apa. Sa? Ya. Aku senang dapat mendengar lagi tawamu. Selalu begitu ya. Jangan lupa bahagia. Lisa tersenyum. Iya, Ga. Terima kasih sudah banyak membantuku selama ini. Oh iya, perawat datang untuk mengganti infusku. Aku akan menutup teleponnya ya. Baiklah, Sa. Bye. Jaga dirimu baik-baik ya. Iya, oke, bye. Saga kemudian mematikan handphone. Senyum mengembang di bibirnya. Suara Lisa yang lembut masih terngiang-ngiang di telinganya. Saga pun kembali melanjutkan perjalanan menuju kantor. 3 bulan berlalu sejak kepulangan Lisa dari rumah sakit. Lisa semakin sehat dan sudah kembali melakukan aktivitas seperti semula. Lisa kembali disibukkan oleh pekerjaan yang mulai menumpuk di rumah bajuku. Bekerja sesuai porsi karena Ibu Karmita melarang Lisa untuk bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan. Karena Ibu Karmita kenal betul perancang busana kesayangannya itu tidak akan pulang ke rumah selagi pekerjaannya belum selesai.
Owner rumah mode itu tidak ingin Lisa jatuh sakit akibat stres atau kelelahan di saat bekerja. Itu mengapa Ibu Karmita sering memberi Lisa cuti agar Lisa dapat beristirahat di rumah. Namun begitu, ia masih sering terlihat mondar-mandir ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaannya. Karena pasca penganiayaan itu, Lisa masih sering merasakan nyeri pada perutnya. Dan Lisa sudah melupakan kejadian yang tidak hanya melukai fisiknya, tapi juga batinnya itu. Lisa sudah memaafkan Nadia. Meski sejak kejadian naas itu, Nadia tidak pernah lagi terlihat batang hidungnya. Ia seperti hilang bak ditelan bumi. Tetapi meski begitu, sebagai seorang kakak, Lisa masih saja memikirkan Nadia. Tidak peduli meski adiknya itu sudah memperlakukannya dengan sangat buruk. Seringkali secara diam-diam Lisa berusaha untuk mencari informasi keberadaan Nadia, hanya untuk sekedar mengetahui keadaannya. Dan dalam rentan waktu 3 bulan itu, hubungan Saga dengan Lisa dan adiknya Naya semakin dekat dan hangat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, meski Saga harus mencuri-curi waktu. Bukanlah sesuatu yang mudah bagi Saga harus membagi waktu, pikiran, dan perhatiannya untuk Erika dan Lisa. Terlebih saat kedua gadis itu membutuhkannya di saat yang bersamaan. Saga sering merasa kebingungan siapa yang harus ia prioritaskan terlebih dahulu, karena keduanya sama berartinya bagi Saga. Erika adalah tunangannya, dan tidak lama lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Sementara Lisa adalah sahabat kecilnya, gadis yang telah mengisi hatinya sejak ia duduk di bangku SLTP. Saga bukannya tidak menyadari kebersamaannya dengan Lisa, justru akan membuat perasaannya kepada gadis itu semakin dalam. Namun, Saga selalu menepis rasa yang mulai tumbuh di hatinya itu. Kedekatannya dengan Lisa hanya sekadar sebatas teman dan tidak lebih. Saga adalah laki-laki yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah ia ucapkan kepada Erika dan keluarganya. Meski tidak dapat dipungkiri, hatinya sering merasa gundah karena ia tidak ingin rasa simpatinya terhadap gadis cantik itu berubah menjadi cinta. Saga tidak pernah menyesali pertemuannya dengan Erika dan memilih Erika menjadi pendamping hidupnya kelak. Saga hanya ingin semua berjalan seperti air yang mengalir. Ia tidak ingin memaksakan sesuatu yang ia tahu ia tidak akan mampu melakukannya. Tidak pernah terbesit oleh Saga untuk menduakan Erika. Akan tetapi ia juga tidak dapat memungkiri ia selalu ingin bersama Lisa. Saga tidak bisa untuk tidak bertemu dengan Lisa. Meski hanya sekedar menatap wajahnya, itu sudah lebih dari cukup bagi Saga. Saga juga tidak berusaha untuk mengetahui isi hati ataupun perasaan Lisa terhadapnya selama ini. Dari bahasa tubuh Lisa, ia tahu Lisa hanya ingin dilindungi, tapi bukan dicintai. Lisa lebih membutuhkan seseorang untuknya berbagi cerita, bukan berbagi rasa. Lisa selalu memperlakukannya sebagai seorang kakak dan tidak lebih. Ia merasa nyaman dan aman ketika berada di dekat Saga. Tapi isi hati seseorang susah untuk diukur. Begitu juga Lisa. Hingga pada suatu hari, Lisa dan Saga sedang berada di sebuah rumah makan. Saga sengaja mengajak Lisa singgah di sebuah rumah makan tak jauh dari tempat Lisa bekerja. Dan itu adalah rumah makan favorit Lisa. Ia dan teman-temannya sering makan siang di rumah makan itu. Keduanya sangat menikmati makanan yang telah mereka pesan. Sesekali terdengar tawa keduanya. Di sela-sela mereka makan, tiba-tiba handphone Saga berbunyi. Saga melihat nama Erika di layar handphonenya. Ia melirik ke arah Lisa yang bahkan tidak merasa terganggu karena percakapannya dengan Saga harus terhenti karena dering telepon. Lisa tetap melanjutkan makannya dengan tenang. "Halo,
sapa Saga dan kemudian melakukan percakapan dengan Erika di hadapan Lisa. Lisa terlihat tenang sampai Saga menyebut nama Erika berkali-kali.